Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah dalam kehidupan kami, dan Engkau memberkati kehidupan kami dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita yang tertulis dari Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya sapa jemaat Tuhan. Shalom. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, kita bersyukur buat kasih Tuhan pada saat ini. Kita boleh berjumpa dengan penuh sukacita karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itu semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hingga pada saat ini kita boleh berkumpul, mendengarkan firman-Nya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pada minggu ini, pada hari ini, kita diberikan firman Tuhan untuk direnungi, untuk dilakukan, dan kita syukuri buat firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu memberikan kita suatu kekuatan yang baru, yaitu dengan tema keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Ya, seperti itu Bapak Ibu, tema kita pada saat ini, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Jadi firman Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini, yaitu aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Firman Tuhan, seorang Bani Kura mengungkapkan perasaannya bahwa dia itu, aku mau mendengar apa yang difirmankan Allah. Seorang penyair mengatakan bahwa saya rindu, saya rindu mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu untuk berdiam di rumah Tuhan. Itulah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Semuanya itu kita lakukan, semuanya itu kita terima bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena kerendahan hati kita. Kita mau menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan ini dari ayat ke-9, aku mau mendengar apa yang dan difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya,
karena kita adalah umat yang dikasihi Tuhan, maka Dia memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Supaya jangan kembali kepada kebohongan, kebodohan. Ketika kita sudah hadir dalam naungan Tuhan, ketika kita sudah berseru kepada Tuhan, maka kita tidak mengalami yang namanya kebodohan. Ya. Tidak malah mengalami lagi kebodohan. Kebodohan ini bagaimana Bapak Ibu? Ya. Kita terlena dengan keinginan duniawi kita. Itulah kebodohan, perbudakan. Tetapi di dalam Tuhan kita selalu diberikan kekuatan. Meskipun saat ini kita merasa takut, merasa gentar, tetapi ketika kita sudah memberikan kehidupan kita ke dalam Tuhan, pasti kita merasa kuat dan hebat karena Dialah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, ada satu Bapak Ibu, sebuah komitmen. Komitmen adalah mencari sesuatu yang berharga, bertobat, komitmen untuk berbalik kepada Tuhan, satu komitmen yang baik. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Dia tidak berbalik ke belakang Bapak Ibu, melainkan dia mengambil keputusan yang sangat luar biasa bahwa aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Dia mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan. Dia mau mendengarkan. Dia tidak mau berbalik ke belakang, tetapi dia tetap lurus. Dia fokus bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu pada saat ini yang telah hadir untuk mendengarkan firman Tuhan. Di ayat 10 dikatakan seperti ini Bapak Ibu, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Ketika dia sudah bertobat Bapak Ibu, ketika dia sudah mengambil sebuah keputusan atau komitmen, maka dia hadir dalam yang ayat ke-10 dikatakannya, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Ketika kita sudah berbalik, maka kita fokus kepadanya, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan yang kekal, keselamatan yang sejati. Yang kedua Bapak Ibu, meyakini dan bertanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita masuk untuk meyakini dan bertanggung jawab dalam pekerjaan Allah, dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita sudah diberikan suatu tanggung jawab, mari kita melaksanakannya dengan baik. Baik melayani di dalam gereja, baik di dalam kaum pemuda, sekolah minggu. Ya, kita tetap melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati. Tidak perlu dengan kepura-puraan Bapak Ibu. Ketika kepura-puraan hadir di dalam kehidupan kita, kita akan merasa bahwa kehidupan ini adalah hanya kesombongan. Itu semua bukan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang diinginkan Tuhan dengan bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab buat segala beban yang telah diembankan kepada kita.
bagaimanakah kita melaksanakan di dalam kehidupan kita. Dengan sepenuh hati, dengan penuh kesungguhan hati untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Ya. Di negeri kita ini, dia berdiam di dalam. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kemuliaan, damai sejahtera. Dia memberikan kita damai sejahtera daripada Tuhan. Meskipun saat ini kita merasa tidak mampu, Tuhan, saya tidak bisa. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita memberikan suatu seruan yang baik kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan pekerjaanmu di rumahmu. Pasti Tuhan akan menolong. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Yaitu Bapak Ibu, Tuhan juga mengkehendaki dalam kehidupan kita pada saat ini. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Ya. Ketika kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan, ya, yang pertama tadi mengatakan bahwa sebuah komitmen meyakini dan bertanggung jawab dalam pekerjaan Allah. Ketika kita sudah diembankan dan melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga mengajarkan kita kasih dan kesetiaan. Ketika kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan, maka kita akan berbagi kasih kepada sesama, kepada jemaat, kepada keluarga kita. Kita berbagi kasih. Kita memberikan kasih kepada mereka, menolong di saat susah, memberikan dukungan. Sesama pelayanan kita harus memberikan sukacita yang daripada Tuhan. Ketika dia susah, kita memberikan pertolongan. Ya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Ketika kita sudah memberikan kasih kita, nanotabi'e wa omasida banavudaniha, maka tatema gei kesetiaan. Ya. Tatema wa omasi lowalangi. Nanota omasi o navudaniha, bai omasi o ita lowalangi. Ketika kita mengasihi sesama kita, maka Tuhan juga akan lebih mengasihi kehidupan kita. Dan ketika di saat kita sudah melakukan segala perintah Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu mengaku bahwa dia akan memberikan keselamatan. Hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Mengaku hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Kita mengaku, kita berseru kepadanya bahwa hanya dialah keselamatan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita.
Dia adalah suatu pengharapan kita. Tetenafu bahwa aurida samusana itania. Dae bapak ibu ba si hulo bongi ma uko ande aini data suno lo walani ta aro de da ba malua taromalinya. Dae ba ayat sio fanonome game imane. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang yang dikasihinya. Ada basi poin pertama nomeki Bapak Ibu nih, sebuah komitmen. Kita mengambil suatu komitmen yang baik. Kita bertobat dan kembali kepadanya. Tidak kembali ke belakang. Ita furi. Ya, kita merasa ragu dengan kehidupan kita. Saya masih muda. Tidak Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah percaya kepadanya. Nanu tabe fenada lo walangi. Pasti itolo ita. Pada Bapak Ibu ba daromali lo walangi. Yang kedua meki mane mengaku bahwa dia di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Itulah Bapak Ibu. Marilah kita melaksanakan pekerjaan Tuhan. Meyakini dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan Tuhan. Ketika kita sudah diberikan pelayanan yang baik, mari kita lakukan Bapak Ibu. Ketika kita sudah diberikan tugas untuk memberikan pelayanan di dalam gereja, marilah kita sungguh-sungguh melakukannya. Satu ilustrasi Bapak Ibu. Di sewaktu-waktu ada seorang penjahat yang sangat-sangat jahat. Ya. Tetapi ketika waktunya dia dihukum dan dia masuk penjara, dia berpikir bahwa kehidupan saya ini, kejahatan saya ini sampai di sini saja. Sewaktu-waktu Bapak Ibu bertahun-tahun dia bekerja di dalam penjara, diberikan pembinaan, ya, diberikan pemahaman bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Dan penjahat ini memikirkan bahwa hidupnya hanya seperti ini. Segala yang dilakukannya sejak dia masih menjadi seorang penjahat, dia merenungi bahwa semua yang dilakukannya itu adalah hanya sementara. Tetapi keselamatan yang daripada Tuhan itulah yang sejati. Ketika ada dia di dalam penjara, Bapak Ibu, dia mengatakan seperti ini. Hidup saya ini sudah sangat kotor. Ya. Sudah sangat terhina. Saya malu melihat keluarga saya. Saya malu melihat teman saya. Kenapa hidup saya seperti ini? Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengambil suatu komitmen yang sangat luar biasa. Dia berbalik kepada Tuhan dan dia mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu. Dan ketika dia sudah melayani, meskipun di dalam penjara Bapak Ibu, dia melayani sesamanya. Dia berbagi kasih. Dia belajar bertanggung jawab melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dia melakukan itu Bapak Ibu. Dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh penghayatan. Di waktu-waktu yang ke depan Bapak Ibu. Secara fisik. Dia dikeluarkan dari penjara. Tetapi kehidupannya tidak puas. Itu semua hanya fisik. Hanya untuk di dunia. Dia dibebaskan. Tapi dia merasa ragu ketika dia belum berbalik sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi dia sudah mengambil suatu komitmen bahwa
dia harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu dari penjahat ini. Meskipun banyak problema di dalam kehidupan kita, banyak yang kita lakukan yang tidak baik, tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita mengambil suatu komitmen yang baik, kita bertobat, maka segala sesuatunya akan hilang begitu saja. Tetapi keselamatan yang daripada Tuhan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal dan sejati hanya di dalam Tuhan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Ketika kita sudah menjadikan Tuhan adalah kehidupan dan pengharapan, maka kita akan mendapatkan kedamaian, keselamatan, damai sejahtera hanya daripada Tuhan. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Semoga kita diberkati Tuhan, semoga kita diberikan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Marilah kita melakukan ketiga poin ini dalam kehidupan kita adalah: 1. Mengambil sebuah komitmen. Yang kedua, mengaku bahwa hanya di dalam Tuhan ada keselamatan, dan meyakini dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan Tuhan. Dengan itu Bapak Ibu, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berseru kepadanya karena Dia adalah sumber keselamatan dalam kehidupan kita dan pemberi hidup dan pengharapan hanya kepada Dia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa buat segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang telah kami dengar kiranya menjadi suluh dan terang di dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekadar kami dengar Tuhan, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.